naga atau setan marah kepada perempuan, dan perempuan itu adalah jemaat. Ya. Ada gereja Allah dari masa ke masa. Keturunan yang lain itu adalah peristiwa yang terjadi akhir zaman. Semua itu dalam Alkitab. Jadi harus menerima Alkitab itu secara utuh. Nah, jadi itu adalah cirinya. Jadi kalau ada orang tidak menerima Alkitab secara utuh, sesungguhnya dia bukanlah Kristen. Tuhan merencanakan bahwa manusia itu hidup selamanya. Tapi dengan adanya dosa, manusia itu harus mengalami kematian. Ya. Ya. Bagaimana supaya bisa kembali kepada kehidupan yang mulia yang direncanakan oleh Tuhan itu? Halo teman-teman, jumpa lagi dalam podcast Krisis Dunia. Saat ini saya Friska sebagai tuan rumah sudah hadir bersama teman-teman dan juga narasumber kita, yaitu Kak Pendeta Nixon Siringo-Ringo. Apa kabar Kak Pendeta? Puji Tuhan, sehat selalu. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai podcast Krisis Dunia ini, yang dimana saat ini kita akan mempelajari mengenai gereja Allah akhir zaman. Wah, ternyata di akhir zaman ini kita perlu tahu loh gereja itu seperti apa sih? Apakah sudah dengan kaidah yang seperti Allah perintahkan? Menurut Kak Pendeta, boleh nggak kita langsung saja masuk ke topik kita nih saat ini? Iya. Menurut Kak Pendeta tuh gereja yang terakhir ini yang memiliki umat yang sisa itu yang seperti yang mana ya? Baik, terima kasih podcast Krisis Akhir Zaman ya. Hari ini kita akan belajar tentang gereja Allah di akhir zaman. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada satu kata yang saya mau tekankan kepada kita sehubungan dengan gereja. Gereja dalam bahasa asli Alkitab atau dalam bahasa Greka itu eklesia. Artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Yaitu dipanggil keluar dari dosa atau dari kehidupan duniawi dan kemudian dipersatukan dengan Allah menjadi umat pilihan Tuhan. Itulah sebenarnya arti dari gereja itu. Jadi kata singkatnya, eklesia dipanggil keluar dari kehidupan penuh dosa dan dipersatukan dengan Allah. Itulah umat pilihan. Nah, jadi inilah umat pilihan. Itulah arti gereja itu. Baik. Nah, jadi itu poin pertama yang kita harus pahami sehubungan dengan membahas gereja. Dan kalau kita berbicara tentang gereja Allah di akhir zaman, berarti ada umat pilihan Tuhan yang telah dipersatukan dengan Allah di akhir zaman. Dan kapan akhir zaman itu? Kalau kita bahas nubuatan, saat ini disebut akhir zaman. Oh ya, baik Pak Pendeta. Oh berarti eklesia ya, itu satu untuk mengetahui bahwa itu juga sebutan untuk gereja. Dan mengapa ya mereka itu disebut sebagai umat yang sisa di akhir zaman ini? Baik, mengapa mereka disebut umat yang sisa? Nah, sebelum kita bahas kepada ini, ada satu ayat dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Ya. Pemirsa boleh membuka Alkitab saudara di rumah, atau Alkitab saudara buka itu, atau di mana saudara tidak ada, coba saudara dengar apa yang saya baca ini. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, jadi bukan pakai kata gereja, umat yang kudus bagi Tuhan. Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Lihat nih, Allah atau Tuhan yang memilih. Ya. Dan di akhir zaman, dia memiliki umat Tuhan. Dia memiliki gerejanya, atau istilah yang sering kita dengar sekarang adalah gerejanya di akhir zaman. Dan sesungguhnya gereja Allah ada dari zaman ke zaman. Di setiap zaman ada gereja Allah, ada umat Allah yang telah dipersatukan dengan Allah.
Tadi ditanya, siapa gereja Allah di akhir zaman? Jadi saya ingin membahas tentang gereja Allah di akhir zaman. Nanti pemirsa boleh melihat di bagan yang saya bagikan ini. Gereja Allah. Itu di atas kita lihat ini, gereja Allah. Tadi dari definisi kita sudah lihat dari bahasa asli bahwa keluar dari dosa. Nah, dipersatukan dengan Allah menjadi umat Tuhan atau umat Allah. Dari kehidupan duniawi berubah menjadi kehidupan surgawi. Itulah gereja. Ya, jadi kita boleh melihat sekarang. Sebab sesungguhnya tidak akan ada komunitas gereja atau denominasi gereja bila mana tidak ada pribadi lepas pribadi yang bersatu, yang berkumpul, yang sudah keluar dari dosa, dipersatukan dengan Tuhan, lalu menjadi umat Tuhan. Meninggalkan kehidupan duniawi dan menerima kehidupan surgawi. Nah, ini harus ada. Nah, jadi sesungguhnya kenapa disebut umat Tuhan di akhir zaman? Karena peristiwa itu terjadi di akhir zaman. Peristiwa itu terjadi di akhir masa atau di akhir segala masa, di akhir dunia ini. Sebab waktunya sudah dekat. Tuhan kita Yesus Kristus akan datang. Sebab ketika Yesus datang yang kedua kali, maka ini akan mengakhiri segala zaman. Mengakhiri masa. Dan gereja yang berada pada akhir sejarah dunia ini, itulah yang disebut dengan umat yang sisa. Nah, jadi yang pertama, sisa oleh karena jenjang waktu yang segera berakhir. Yang kedua, saya sudah katakan tadi, sesungguhnya manusia ini semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam kehidupan duniawi. Tidak ada, semua sudah jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan memanggil untuk keluar. Siapa yang dipanggil keluar? Tidak semua. Dan mereka yang dipanggil keluar itulah umat yang sisa. Mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi kepada kehidupan surgawi, itulah umat yang sisa. Nah, ini kita harus membahas lebih dalam, karena berbicara gereja tidak sekedar berbicara tentang denominasi. Ya, tetapi kehidupan pribadi lepas pribadi umat manusia yang telah dipilih, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan dipersatukan dengan Dia, dengan Tuhan, dan mereka menjadi umat Tuhan. Tetapi denominasi gereja atau perkumpulan umat-umat Tuhan yang sudah dipanggil keluar itu memang ada. Tetapi bukan itu prioritasnya. Prioritasnya adalah pribadi lepas pribadi yang telah dipanggil oleh Allah. Keluar. Nah, ini poin yang penting. Nah, nanti di pertengahan dan bahkan di akhir dari podcast ini saya akan menekankan sesungguhnya dari segi denominasi siapa umat atau gereja yang sisa di akhir zaman. Saya pikir begitu. Wah, sebenarnya saya udah pengen tahu itu jawabannya ya. Tapi ya kita sabar dulu ya teman-teman. Kita juga perlu tahu nih, kan tadi ada disinggung bahwa ada gereja yang memiliki kesaksian mengenai Yesus. Ya, lalu ini bagaimana ya ajarannya yang seperti begitu? Jadi gereja mana sih yang memiliki kesaksian Yesus tersebut? Tuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Berbicara tentang gereja yang benar tentunya ya. Iya. Karena di dunia ini saya pernah dengar lebih dari 500 denominasi gereja di dunia, lebih. Wow. Lebih 500 denominasi gereja di dunia. Banyak, ya. Itu lebih. Itu banyak sekali, bahkan di negara kita di Indonesia sangat banyak denominasi itu. Gereja yang benar itu harus berfokus kepada Kristus Yesus. Ya, sebab dialah pendiri gereja itu. Itu makanya Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan batu karang itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah pendiri dari gereja itu. Nah, jadi itu pondasi yang pertama.
Itu kriteria yang pertama. Itu adalah cara memandang yang benar tentang gereja. Jadi Yesus Kristus itu cirinya. Jadi kalau ada mengaku gereja yang benar, tetapi di dalamnya tidak ada Yesus Kristus, sesungguhnya itu bukanlah gereja, tapi itu adalah kepalsuan dalam konteks gereja. Jadi sentralnya adalah Yesus Kristus. Ya. Bila mana pemirsa melihat di bagan yang saya bagikan ini, saudara boleh lihat, Anda boleh lihat bahwa Yesus Kristus hubungannya dengan gereja dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi aku. Jadi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu sendiri. Jadi dia adalah kebenaran. Kalau demikian dalam gereja yang benar, di situ ada Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus yang kita miliki sekarang kan tidak bersama dengan kita seperti ini di podcast ini. Tidak bersama-sama dengan kita setiap hari Minggu misalnya di gereja, setiap hari Sabtu di gereja, atau setiap hari-hari ibadah di gereja. Yesus tidak ada di situ secara jasmani. Tentu. Tetapi ada dua poin penting yang kita boleh rasakan, yang kita boleh lihat dari kehadiran Yesus dalam satu komunitas gereja. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran. Tadi sudah saya baca, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran berbicara dogma. Kebenaran berbicara ajaran. Kan begitu. Kebenaran berbicara firman Allah. Jadi, firman Allah harus menjadi dasar dari gereja itu sendiri. Ciri gereja yang benar itu saya sudah bilang tadi, Yesus Kristus ada di dalamnya. Dan kemudian ajarannya adalah kebenaran, yaitu firman Allah. Harus menerima firman Allah itu secara mutlak. 100%. Tidak ada tawar-menawar. Dan yang kedua adalah di dalamnya ada kasih. Kasih inilah karakter dari Yesus itu sendiri. Inilah yang kita peragakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada kasih, perbuatan baik, kebajikan, tutur kata, ya, sopan santun, ya, dan semua perilaku-perilaku yang baik itu adalah kasih. Dan itu harus ada di dalam gereja. Tapi saya sudah mau garis bawahi tadi, gereja yang dimaksud itu tidak bicara denominasi. Tentu denominasi itu tidak memiliki karakter, tapi memiliki dogma. Yang memiliki karakter itu adalah umat manusia yang berada dalam komunitas denominasi itu. Nah, jadi, kalau demikian, umat Tuhan, anggota gereja yang benar adalah anggota yang mengekspresikan kasih Yesus Kristus. Kasih agape. Ya, wah betul ya. Dan memang di gereja yang akhir zaman nanti, kita perlu tahu bahwa gereja itu punya kesaksian Yesus ya. Dan sebenarnya, tapi yang paling menonjol tuh nanti gereja tersebut itu punya ajaran apa sih, punya doktrin apa sih? Yang membedakan dia sama yang lain. Tadi saya sudah katakan, sesungguhnya kalau dibaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, ya, dalam Alkitab dikatakan di situ bahwa mereka mengasihi Tuhan. Nah, itu karena Tuhan mendirikan gereja ini karena kasih. Jadi dogma, ajaran yang paling penting yang harus dimiliki oleh gereja yang benar itu adalah mengasihi. Ya, mengasihi. Tapi ini luas. Ya, berbicara kasih luas. Yang pertama adalah bahwa mereka mengasihi Tuhan. Dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Jadi gereja yang benar itu mengasihi Tuhan secara secara liturgi, ya,
praktek mengasihi Tuhan itu kita bisa lihat lewat ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Terus ini yang sama dengan itu adalah mengasihi orang lain, mengasihi sesama manusia. Itu semua yang berbicara dengan perbuatan baik, kebajikan, penurutan terhadap apa? Terhadap hukum Allah, itu adalah metode dan ciri yang gamblang yang kita pertontonkan setiap waktu kepada banyak orang dalam kehidupan harian kita. Nah, jadi di rumah, di tempat kita bekerja, dalam komunitas masyarakat kita, kita harus memperagakan kasih kepada Allah yang kelihatan dengan kasih kepada sesama. Tetapi mungkin kita akan berbicara, bukankah semua orang atau semua denominasi menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Iya. Itu makanya Sama. barangkali itu makanya tadi ditanya, dogma apa atau doktrin apa yang menonjol, ya? Yang menonjol dari Gereja di dari gereja di akhir zaman itu. Dogma mana? Iya. Jadi mengapa? Tadi kan saya belum jawab. Mengapa disebut juga umat yang sisa? Ya, gereja yang sisa di akhir zaman. Oleh karena ternyata tidak semua denominasi gereja di dunia saat ini menerima secara mutlak semua firman Allah, semua hukum Allah. Kalau kita melihat dogma-dogma gereja, pemirsa boleh searching di Google. Pemirsa boleh lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak gereja menyatakan menerima firman Allah secara utuh. Tapi ternyata mereka tidak menerima firman Allah secara utuh. Jangan heran bahwa gereja di akhir zaman itu sepertinya berbeda daripada yang lain karena mereka menerima hukum Allah secara utuh. Kalau kita bicara hukum Allah dalam konteks perjanjian lama, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, mulai hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Ya. Apakah memang semua denominasi gereja menerimanya? Mungkin katakan ya, tapi dalam praktek kehidupan tidak. Ya, Wow. salah satu yang kita lihat di situ. Dogma tentang hari Sabat, ya, hukum yang keempat. ya. Ya. Ini tidak boleh dilalaikan. Kalau Priska menerima hukum yang ke-5, ya, menghormati orang tua, Iya. tetapi melalaikan hukum yang keempat, salah juga. Salah juga. Ya. Atau sebaliknya, Priska menerima hukum yang keempat, tapi melalaikan hukum yang pertama, salah juga. Ya. Jadi kita harus menerima hukum itu secara utuh. Jadi mengapa kelihatan gereja di akhir zaman itu salah satu cirinya adalah menerima hukum yang keempat hari Sabat, oleh karena denominasi-denominasi lain mengabaikan itu. Dan gereja di akhir zaman menuruti itu. Nah, itu penting sekali. Oh, itu ya. Jadi akan sangat membedakan sekali. Sangat membedakan. Karena hukum Allah itu harus dilaksanakan sepenuhnya. Wah, itu menarik sekali. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang mempercayakan apa sih kepada gereja di akhir zaman ini? Iya. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja? Saya ingin baca dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi keturunan berarti ini adalah anak, kira-kira begitu ya. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Barangkali tadi Priska bertanya merujuk kepada ayat ini, ya. Naga, kita tidak perlu menerima banyak tafsiran semua dengan naga. Semua orang sudah menerima tafsiran itu bahwa naga itu adalah gambaran dari
setan, Lucifer. Naga atau setan marah kepada perempuan, dan perempuan itu adalah jemaat. Itu jemaat. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Berarti jemaat yang lain. Berarti ada banyak jemaat, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, jemaat yang lain. Jemaat yang mana itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah kenapa memiliki kesaksian Yesus menjadi ciri dari gereja Allah di akhir zaman, oleh karena ini adalah keturunan yang lain itu. Saya sudah bilang tadi, dari masa ke masa ada umat Tuhan. Ada gereja Allah. Dari masa ke masa. Keturunan yang lain itu adalah peristiwa yang terjadi akhir zaman. Dari mana kita bisa tafsirkan itu? Karena Wahyu pasal 12 ayat 17 berbicara tentang akhir zaman. Bukan berbicara tentang gereja mula-mula. Atau gereja zaman rasul-rasul. Atau gereja zaman pergolakan Protestan. Tapi gereja itu adalah Wahyu pasal 12 itu, bahkan semua kitab Wahyu berbicara tentang gereja di akhir masa dunia ini. Jadi tadi bahwa mereka menuruti hukum-hukum Allah, semua hukum Allah. Ya. Namun saya garis bawahi, ada satu hukum Allah yang sering dilalaikan oleh dunia, yaitu hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi nggak cukup hanya hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Ya kan? Memiliki kesaksian Yesus. Wahyu pasal 19 ayat 10 katakan, kesaksian Yesus itu apa? Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Ciri dari umat Tuhan di akhir zaman adalah memiliki roh nubuat. Tafsiran yang pertama sehubungan dengan itu, roh nubuat yang dimaksud adalah menerima firman Allah, Alkitab secara utuh. Memiliki karunia nubuat. Harus menerima Alkitab secara utuh. Tidak boleh hanya kitab Kejadian. Tapi sadar atau tidak, sekarang ini ada banyak denominasi yang hanya menerima kitab Perjanjian baru. Dan menganggap kitab Perjanjian lama tidak lagi firman Allah. Tetapi roh nubuat itu artinya adalah karunia bernubuat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul dari zaman ke zaman. Dan itu semua ada di dalam Alkitab. Semua itu dalam Alkitab. Jadi harus menerima Alkitab itu secara utuh. Nah, jadi itu adalah cirinya. Jadi kalau ada orang tidak menerima Alkitab secara utuh, sesungguhnya dia bukanlah Kristen. Iya ya, jadi begitu. Bagaimana ya sebenarnya untuk mengelola umat-umat Tuhan ini agar bisa teratur dan sesuai dengan misinya Tuhan tentunya ya. Iya. Bolehkah memang sebenarnya gereja itu bertindak sendiri-sendiri, mengatur gerejanya gitu? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja Tuhan, nah tadi saya sudah bicara dari pribadi ya. Pribadi, lepas pribadi berkumpul menjadi satu komunitas, satu denominasi. Denominasi gereja ada. Katakanlah dulu kita sebut dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ini satu denominasi gereja yang meyakini bahwa gereja ini adalah umat pilihan Allah. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadi dari kata eklesia itu. Nah, jadi, rupanya Tuhan mendirikan gerejanya. Salah satunya yang memiliki ciri sesuai dengan firman Allah adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Maka kita katakan di situ bahwa kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Itu misinya, misi dari gereja itu. Kalau demikian, gereja itu sudah memiliki satu wadah atau istilah kita sekarang disebut dengan organisasi. Organisasi
yang sistematis, yang teratur, yang punya aturan, yang punya anggaran dasar, istilah organisasi sekarang, ya, ADRT. Ini akan mengatur supaya pergerakan pelayanan gereja itu berjalan dengan sistematis. Itu makanya ada pemimpin. Coba bayangkan, Friska. Jangan dulu berbicara tentang gereja. Satu negara. Kalau tidak ada presiden, kira-kira apakah negara ini baik? Kacau ya. Kacau pasti. Itu makanya ada struktur organisasi. Ya. Ada struktur pemerintahan. Dari pusat sampai ke daerah. Ya, jadi dari pemerintahan tertinggi, pelayanan tertinggi, sampai kepada pribadi anggota gereja itu. Ya. Dari pusat pelayanan gereja paling tinggi sampai kepada gereja. Ini perlu ada, inilah yang mengatur supaya sistematis. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri. Tapi berjalan bersama. Coba bayangkan. Di Ukraina sekarang yang lagi ngetren lah dalam konteks pandangan orang, pembicaraan orang oleh karena perang yang terjadi Ukraina dan Rusia. Gereja yang benar harus memiliki peran terhadap perang yang terjadi itu di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, tapi bukan dalam konteks kita mengangkat senjata, tapi bagaimana gereja peduli terhadap manusia yang korban. Ya kan? Yang korban. Yang mana gereja harus memberikan pengharapan kepada mereka. Di mana gereja harus memberikan bantuan kepada mereka. Puji syukur kepada Tuhan di zaman modernisasi sekarang. Ketika kita sekarang berbicara tentang firman Allah di Ukraina. Ini menjadi kabar baik karena mereka bisa tonton lewat digital. Oleh karena internet yang sudah ada di mana-mana. Teknologi. Jadi kalau kita tidak melayani mereka, maka mereka tidak akan memperoleh pengharapan. Tapi nggak cukup juga hanya berbicara. Tapi kita harus memberikan sumbangsi kita sebagai manusia. Membuka dompet kita. Mengirimkan kepedulian kita kepada mereka. Nah, ini tidak akan mungkin bisa terorganisir dengan baik. Ya katakanlah dulu, kalau saya sebagai seorang pendeta, walau ada niat itu, mungkinkah saya bisa mengirimkan uang dengan keterbatasan saya ke sana? Nggak mungkin. Tapi kalau ada organisasi yang mengatur itu dengan baik, maka ini bisa akan terwujud. Itu masih hanya bicara kepedulian kemanusiaan. Tapi bagaimana mengabarkan kebenaran itu kepada pelosok-pelosok? Mengirimkan misionaris. Ya kan? Kalau tidak ada. Sekarang setiap negara ketika ada orang asing datang, tentu akan ditanya identitasnya. Betul. Kalau gereja itu gereja yang dianggap bidat, ya, gereja yang dianggap palsu, tidak memiliki jati diri, ya, tidak memiliki legal standing istilah kita sekarang. Kalau mereka tidak punya, maka akan banyak negara atau masyarakat yang menolak. Itu makanya Tuhan harus mendirikan gerejanya, ya, secara sah di seluruh dunia. Nah, itu makanya berbicara dengan ini, maka ciri gereja yang berikut dari gereja yang benar itu adalah gereja yang global, yang tidak dibatasi oleh warna kulit, ya. Tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada. Tapi tidak ada soal kulit putih, kulit hitam, tidak ada ras di situ. Semua sama. Ya, semua sama, tidak ada suku, tapi semua sama. Nah, jadi itu adalah ciri gereja itu. Nah, jadi pemirsa boleh melihat gereja yang mana yang memiliki ciri itu. Harus ada di mana-mana. Karena misinya adalah misi penyelamatan. Saya pikir begitu, Kak Priska. Walaupun global, tapi tetap ada wewenang Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya dalam organisasi tersebut, ya. Oh iya, karena kita harus percaya bahwa gereja ini
bukan hanya berbicara tentang gereja, tapi semua komunitas tidak pernah diawali dengan yang besar, Ya. tapi pasti dari yang kecil. Bicara kita tentang gereja, Yesus Kristus, pendiri gereja itu, pertama muridnya berapa? 12. 12. Ya. Katakan satu meninggalkan dia, Yudas, Ya. tinggal 11. Tapi akhirnya pada hari kecurahan Roh Kudus, pada hari Pentakosta itu, ribuan orang, 3.000 orang yang dibaptis pada hari kecurahan Roh Kudus itu. Ya. Sekarang orang Kristen di seluruh dunia itu sudah 2,5 miliar Ya. orang Kristen. Kan begitu di seluruh dunia. Jadi gereja ini ada oleh karena Tuhan. Yang menarik sekali teman-teman, Pak Pendeta, sebenarnya apa yang Tuhan berikan supaya wewenang Tuhan, yang bagaimana yang Tuhan berikan supaya seseorang yang mendirikan gereja di akhir zaman ini bisa mengatur gerejanya? Kan tidak mungkin mereka mengatur sendiri-sendiri kan? Iya. Jadi perlu kita pahami bahwa gereja bukan organisasi duniawi. Itu yang perlu diingat, ya. Jadi gereja tidak seperti komunitas masyarakat. Tapi gereja adalah perkumpulan umat Tuhan. Ya, seperti saya katakan di awal pembelajaran ini, yang telah dipanggil dari dosa kepada kehidupan rohani yang dipersatukan dengan Allah. Disebutlah mereka umat pilihan Tuhan. Nah, jadi kata kunci yang perlu kita lihat bahwa gereja ini didirikan oleh Tuhan. Ya, didirikan oleh Tuhan. Ada ayat dalam Matius pasal 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kalau kita lihat di sini, jelas Yesus berkata, walaupun awalnya bahwa ayat ini ditujukan kepada Petrus, tapi jelas dikatakan di sini bahwa aku mendirikan jemaatku. Oh ya. Nah itu ya. Jadi Yesus, Tuhan adalah pemilik gereja ini. Dan dia memiliki wewenang paling tinggi dalam gereja ini. Walaupun secara badani kita tidak melihat Tuhan, ya, ketika rapat, ya, Ya. ketika konferensi, ya, kita tidak melihat Tuhan di situ. Tetapi sadar atau tidak bahwa Allah ada di situ, Tuhan ada di situ. Dia pendiri gereja ini, dan dia akan senantiasa turut campur tangan dengan gereja ini. Dan itu makanya bahwa gereja ini akan diatur oleh Tuhan secara sistematis lewat organisasi yang didirikan yang disebut dengan umat pilihan di akhir zaman. Nah, jadi para hamba-hambanya, dalam istilah gereja ini disebut para pelayan-pelayan gereja, para pendeta, pemimpin-pemimpin di level tingkatan pelayanan mereka. Mereka akan diinspirasikan oleh Allah dengan berbagai karunia untuk memberikan tugas pelayanan dalam penarikan jiwa. Jadi wewenang itu diberikan oleh Allah kepada gerejanya melalui hamba-hambanya. Dan sadar atau tidak, sesungguhnya dalam konteks perjanjian baru tidak hanya ditujukan kepada pendeta, tapi kepada semua anggota gereja. Diberikan oleh Tuhan wewenang. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bagi pemirsa boleh membaca dalam Alkitab saudara atau boleh lihat di slide ini. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ketika Tuhan memberikan wewenang itu, memberikan tugas itu, memberikan hak itu kepada umat manusia secara keseluruhan, disebut bahwa kita adalah umat pilihan, imamat yang rajani dalam tugas pelayanan itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dan perbuatan besar dari Allah yang terbesar adalah di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ia mati dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan selamat walaupun dia berdosa. Jadi ini adalah perbuatan besar Allah yang luar biasa. Coba bayangkan. Tuhan merencanakan bahwa manusia itu hidup selamanya. Tapi dengan adanya dosa, manusia itu harus mengalami kematian. Ya. Bagaimana supaya bisa kembali kepada kehidupan
yang mulia yang direncanakan oleh Tuhan itu adalah perbuatan yang ajaib dari Allah. Dan tentu kalau dalam kehidupan sehari-hari ada banyak mujizat ya dalam kehidupan kita. Ya. Rizka barangkali punya banyak mujizat dari Tuhan yang mustahil kita bisa capai dengan kekuatan pribadi kita sebagai manusia. Betul, Pak. Demikian. Ya. Wah, teman-teman, kita akan lebih menggali lagi lebih dalam. Pak Pendeta tahu kan ada tertulis tentang Jemaat Laodikia. Nah, bisa nggak kasih kita penjelasan lagi lebih dalam? Karena ada hubungannya apa nih dengan gereja akhir zaman? Oh ya, Jemaat Laodikia ya. Ya. Jadi kata Laodikia kalau kita temukan dalam Alkitab ya, itu ada di dalam kitab Wahyu. Ya, tepatnya dalam Wahyu pasal 3. Salah satu dari 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana ini Jemaat Laodikia, apa hubungannya dengan jemaat di akhir zaman ya, umat Tuhan di akhir zaman, atau kata yang lain yang sering dipakai adalah umat yang sisa. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir, ya jemaat yang terakhir di kitab Wahyu. Kalau kita mau tafsirkan dengan tafsiran sederhana bahwa ini mengilustrasikan jemaat yang terakhir atau gereja yang terakhir. Nah, gereja yang terakhir itu yang dimaksud di situ adalah gereja di akhir zaman. Dan memang kitab Wahyu tidak berbicara sehubungan dengan jemaat mula-mula. Tidak. Nah, tidak juga berbicara tentang jemaat di pertengahan ya, tahun 300-an, tidak. Tetapi jemaat Laodikia berbicara tentang gereja atau peristiwa yang terjadi di akhir zaman, di masa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi jemaat Laodikia itu sangat erat hubungannya dengan jemaat di akhir zaman. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami konteks yang penting ditekankan sehubungan dengan jemaat Laodikia, dan ini menjadi ciri, bukan satu-satunya ciri ya, tapi salah satu ciri yang penting dimiliki oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Pemirsa dan Kak Friska juga boleh melihat di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 18. Sangat indah sekali. Dikatakan di situ, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 hal yang harus dimiliki oleh jemaat Laodikia, atau 3 hal yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan di akhir zaman. 3 hal menurut ayat ini kepada jemaat Laodikia. Tapi sebelum kita bahas ayat 18 ini, kita perlu pahami bahwa sebelumnya dikatakan bahwa ada teguran kepada jemaat Laodikia karena mereka merasa bahwa mereka kaya padahal mereka miskin. Ya. Mereka merasa berpakaian padahal mereka telanjang. Mereka buta. Coba bayangkan, Priska, kalau kondisi manusia jasmani saja, kamu miskin. Ya. Buta, telanjang. Ya, bagaimana kehidupan manusia seperti itu? Jadi ini ilustrasi, ini gambaran kehidupan dari umat di akhir zaman. Manusia di akhir zaman. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau bahwa mereka tidak miskin, tapi mereka kaya. Tuhan mau mereka tidak telanjang, tapi berpakaian. Tuhan mau mereka tidak buta, tapi mereka harus melihat. Sadar atau tidak, pada zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak peduli hal-hal rohani. Itu adalah kemiskinan rohani. Ada banyak juga orang yang merasa bahwa dirinya berpakaian padahal dia tidak memiliki jubah. Dan ada banyak manusia sekarang memiliki mata tapi tidak melihat. Secara rohani tentunya. Nah, itu makanya dikatakan di situ harus membeli 3 hal itu. Yang pertama adalah belilah emas. Ini bukan hanya sekedar kata emas, tapi emas itu adalah melambangkan iman. Nah, itu. Jadi
Bagaimana supaya kita jangan miskin secara rohani? Maka kita harus memiliki iman. Dan memang kalau ada orang Kristen menyatakan dirinya orang Kristen tapi tidak memiliki iman, tapi sesungguhnya dia bukan orang Kristen. Jadi ini adalah harta terbesar kita, iman kita. Nah, itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita kaya, rohani. Lalu yang kedua, kita harus mengenakan jubah atau pakaian, yaitu pakaian kebenaran. Kristus itu sendiri. Itu makanya Yesus pernah bilang bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Bagaimana kesatuan kita dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Jadi kebenaran Kristus harus kita beli. Dan kemudian yang terakhir disebut, karena banyak orang menutup mata terhadap hal yang baik, maka Tuhan memberikan minyak. Minyak itu juga memiliki arti. Minyak pelumas itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membukakan mata kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, yang jahat. Dan bukan hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan hal yang jahat sehingga kita tidak mau lagi melakukan yang jahat. Bahkan Roh Kudus itu akan memampukan kita melakukan apa? Melakukan yang baik. Nah itu. Jadi 3 itu harus dimiliki oleh umat Laodikia. Dan dalam waktu yang sama itu harus akan menjadi milik dari gereja Tuhan di akhir zaman. Saya pikir itu karena membahas kitab Laodikia yang ada di dalam kitab Wahyu itu luas sebenarnya. Tapi paling tidak Wahyu pasal 3 ayat 18 bisa memberikan gambaran sedikit ya. Barangkali di podcast berikutnya akan ada pembahasan yang lebih menarik sehubungan dengan kitab Wahyu ya. Begitu. Teman-teman, kita juga mendengarkan sebelumnya kalau misalnya ada anggota gereja atau pengurus gereja yang melakukan kelalaian, tetapi sampai menyimpang. Nah ini kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Dan misalnya ada seseorang yang berusaha mendirikan gereja yang lain secara sendiri, tetapi di luar dari gereja yang Tuhan sudah pilih, ini apakah sebenarnya diperbolehkan? Oh ya, jadi begini, kalau orang mau memilih, membuat kepercayaan baru, ajaran baru, gereja baru, kan itu pilihan mereka. Jadi secara pribadi kita tidak bisa melarangnya. Tapi sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, kita yang sudah meyakini kebenaran dalam gereja ini, tentu kita sangat prihatin bila mana ada kelompok atau pribadi yang sudah mau meninggalkan kebenaran. Karena kan kasihan, mereka meninggalkan Yesus, mereka meninggalkan kebenaran, itu Yesus sendiri. Dan tentu mereka tidak akan memperoleh keselamatan, karena mereka akan mempercayai Injil yang lain. Padahal mereka sudah berada dalam Injil yang benar. Nah tentu, kalau secara gereja, kalau hal itu memberikan dampak yang negatif terhadap gereja, ya komunitas gereja, maka dengan kasih gereja harus bertindak, ya yang tentu sesuai dengan petunjuk Alkitab. Kita datang menolong mereka, melawat mereka, mendoakan mereka, menasehati mereka atas kesalahannya. Dan secara administrasi kita tidak bisa hanya sampai di situ. Ada aturan gereja yang harus dilakukan untuk itu. Ya mungkin harus secara keanggotaan dia harus dikeluarkan dari gereja. Kalau itu sudah mengakibatkan keresahan kan begitu. Nah, itu harus. Itu makanya gereja di akhir zaman itu tidak hanya pribadi lepas pribadi, tapi ada satu komunitas, satu organisasi gereja di akhir zaman, sehingga ketika ada masalah-masalah seperti ini, mereka yang menduduki jabatan-jabatan dalam gereja, ya, dalam gereja, maka itulah yang akan duduk bersama meminta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang mau dilakukan terhadap orang yang sudah menyimpang dari ajaran itu. Nah, jadi jangan heran sebenarnya pada masa Yesus Kristus juga sudah ada organisasi, ya walaupun skopnya masih kecil, ya kan?
kelompok murid-murid itu. Ada Yesus Kristus, ada murid-murid itu, ya kan? Lalu sesudah itu ada kelompok 120 orang, kan gitu. Ada diaken-diaken, berarti sudah ada pelayan gereja kan? Nah, walaupun belum ada secara terstruktur seperti layaknya kita zaman ini. Nah, jadi mereka yang duduk sebagai pelayan-pelayan gereja yang telah diatur untuk itu sesuai dengan ADRT tentunya ya, maka mereka lah yang akan bertindak untuk apa yang mau dibuat terhadap orang yang sudah menyimpang dari kebenaran. Tapi perlu diingat Kak Friska, bahwa itu administrasi sebagai administrasi dalam organisasi. Kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus tetap menyayangi mereka, karena Yesus menyayangi mereka, sama seperti Yesus menyayangi kita. Iya. Begitu. Jadi bagaimana cara Tuhan mengatur umatnya itu tadi sudah dijelaskan, ada organisasi yang sudah ditentukan ya. Iya. Ya, dan gimana ini supaya kasih, kebenaran Tuhan, kabar baik ini boleh tersebar ke seluruh dunia, itu cara gereja Tuhan mengatur itu bagaimana? Oh iya. Kan misi Tuhan terhadap gereja ini adalah misi pelayanan. Ya. Misi penginjilan. Itu makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah setiap orang menjadi muridku. Nah, itu perintah. Amanat agung. Amanat agung itu. Dalam Matius pasal 28 ya, ayat 19 sampai 21. Dan aku akan menyertaimu. Janji Tuhan. Jadi ada perintah, ya, perintah untuk menjadikan murid, mengajar mereka, membaptis mereka, dan ada garansi, aku akan menyertai engkau. Nah sekarang coba bayangkan ya, Rizka, saya sebagai seorang pendeta punya kepedulian terhadap, katakanlah dulu peristiwa yang terjadi di Ukraina sekarang ya, perang Ukraina Rusia. Tapi kan saya tidak punya banyak uang kan. Saya tidak bisa seperti Bill Gates yang punya foundation untuk mengirimkan banyak donasi ke sana. Hanya katakanlah dulu kalau saya hanya punya uang 500.000, bagaimana saya mau kirimkan? Apa artinya ini dikirim ke Ukraina? Tapi ketika ada satu organisasi ya membuat program itu peduli rakyat Ukraina, misalnya ini hanya contoh saja ya, maka dikatakan kalau ada umat Tuhan yang ada di Bandung atau di Indonesia ini 1.000 orang. 1.000 saja, ya kan? Dikali 500.000 seperti saya katakan itu sudah berapa juta ya, yang harus dikirimkan ke sana. Itu mungkin karena gereja Tuhan ada juga di mana? Di Ukraina. Ya. Nah, itu hal kepedulian manusia itu ya. Jadi gereja itu dengan ada organisasi akan mengatur ini. Itu makanya gereja ada disebut persembahan, ada persepuluhan. Ya, jadi persembahan dan persepuluhan diperuntukkan juga untuk pelayanan. Ada banyak orang yang merindukan Injil, ya, di China, ya, di pedalaman pedalaman Papua, ya, pedalaman Sumatera, Jambi, ya. Saya pernah melihat Kak Priska punya seragam ini. Orang-orang muda punya pelayanan ke Jambi. Kan begitu. Nah, jadi kalau sudah ada uang yang sudah dikumpulkan, maka gereja ini telah mengatur semuanya untuk pelayanan, gereja, penginjilan, untuk sekolah, ya, untuk yatim piatu. Ini telah diatur lewat persembahan dan persepuluhan yang telah dikumpulkan itu. Itu makanya pergerakan gereja Tuhan di akhir zaman harus menembus semua negara-negara. Tapi coba bayangkan kalau gereja itu hanya ada di Indonesia. Bagaimana kita menembus kebenaran itu yang ada di Arab Saudi misalnya. Di Amerika. Tapi ketika gereja yang benar itu ada di seluruh dunia, maka itu akan gampang terorganisir. Dan sadar atau tidak, ciri khas dari gereja yang benar di akhir zaman itu adalah gereja yang bersifat global. Ya, gereja yang bukan bersifat lokal.
Bukan gereja yang bersifat kesukuan, tapi gereja yang universal, yang ada di mana-mana. Tujuannya adalah karena Yesus datang untuk semua orang, semua lapisan, tanpa memandang ras. Tidak ada pengelompokan itu. Tidak ada hanya orang kulit putih misalnya yang masuk surga, atau kulit hitam yang masuk surga. Tidak ada. Baik hitam maupun putih masuk surga, karena Tuhan telah mati untuk itu. Jadi untuk membuat itu terorganisir semua, gereja itu sudah punya sistem. Jadi jangan alergi terhadap organisasi. Adanya organisasi itu justru mempermudah pelayanan kita. Nah, tapi kalau seperti yang tadi, bisa saja di dalam gereja ini ada yang salah, ya. Ada. Untuk itu butuh reformasi. Ya. Reformasi terhadap struktur organisasi, reformasi terhadap kebangunan rohani di antara pelayan-pelayan. Tetapi ingat, terkadang kita punya impian reformasi terhadap orang lain, tapi kita tidak mereformasi diri. Kan begitu? Itu makanya kita butuh mereformasi diri kita, sehingga ketika kita mereformasi diri kita, maka dalam waktu yang sama kita sedang mereformasi orang lain. Dan itu akan membuat pekabaran Injil sebagaimana misi gereja itu akan cepat terlaksana. Begitu, Kak Friska. Jadi itu cara Tuhan untuk melalui gereja ini, organisasi, agar kabar baik semua boleh tersebar, ya. Iya. Lalu kira-kira apakah di akhir zaman itu gereja perlu Roh Kudus nggak, ya? Oh iya. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Ia berkata, jangan takut. Aku akan mengirimkan penolong yang lain kepadamu. Dan itulah Roh Kudus. Apakah perlu? Sangat perlu. Saya sudah bilang tadi, misi dari gereja ini adalah misi pelayanan, kan? Maka ketika gereja punya misi pelayanan, sama seperti saya katakan tadi, ketika Yesus sudah mau naik ke sorga, Ia berjanji akan datang penolong yang lain. Yesus itu tidak membiarkan murid-muridnya, termasuk kita, berjalan sendiri. Tapi akan ada yang menyertai, yang menolong. Itulah Roh Kudus. Kalau dibaca di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi lihat ini, kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea, sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sesungguhnya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melayani. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memperoleh ketiga tadi dalam jemaat Laodikia itu. Iman, kebenaran. Iya, iman, kebenaran, dan Roh Kudus. Kan itu tadi sudah katakan, itu kita harus diingatkan. Coba sekarang, Rizka. Kan kadang kita juga manusia, kan? Kadang kita mau emosi. Ya, emosi. Tetapi ketika kita emosi, Roh Kudus jamah hati kita. Lalu yang tadinya kita mau emosi jadi tidak emosi. Yang tadinya kita mau berbuat dosa jadi tidak berbuat dosa. Mungkin yang sudah sempat kita melakukan kesalahan, kita insaf. Itu tugas Roh Kudus. Itu secara personal terhadap karakter kita. Terhadap penginjilan sudah jelas itu. Terhadap pelayanan sudah jelas itu. Dan Roh Kuduslah yang mempersatukan semua orang di dalam gereja ini. Roh Kudus yang mempersatukan. Jadi, kalau roh yang sama diisi dalam hidup kita, maka kita akan bisa berjalan bersama. Nah, begitu, itu filosofinya begitu. Sama seperti ini, ilustrasinya balon. Balon kan, kalau kita pergi ke alun-alun misalnya, apalagi kalau hari 17-an, kan banyak balon-balon dijual di situ. Ada warna merah, ada warna biru, ada kuning, ada putih, macam-macam. Ya. Tapi terbang balon itu sama-sama ke atas. Apa yang membuat bisa terbang? Ada yang hitam, balon yang hitam bisa terbang. Yang kuning bisa terbang, kan gitu kan? Yang putih bisa terbang, semua bisa terbang ke atas. Yang membuat terbang adalah karena balon itu diisi oleh gas yang sama. Nah, jadi itu ilustrasi Roh Kudus. Jadi kalau saya diisi oleh Roh Kudus,
Kak Priska diisi oleh Roh Kudus, pemirsa juga diisi oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan bersama, terbang bersama. Nah, jadi Roh Kudus itu punya peran penting. Dialah oknum ketuhanan yang memimpin umatnya di akhir zaman. Berarti di dunia ini sebenarnya sudah banyak gereja, tadi sebenarnya sudah di-mention sama Pak Pendeta, jumlah-jumlah gereja yang sekarang sudah ada di, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Iya. Nah, sebenarnya seperti apa sih gereja yang Tuhan pilih itu, dan jika ada seseorang yang memutuskan meninggalkan gereja itu atau seperti disebut murtad, itu apa yang terjadi dengan mereka? Wah, itu keprihatinan ya, keprihatinan kita. Saya baca buku pertumbuhan gereja. Buku pertumbuhan gereja. Bahwa dari banyaknya orang yang sudah menjadi anggota gereja, sangat banyak juga yang meninggalkan gereja. Iya. Nah, meninggalkan gereja. Sangat banyak. Bahkan kalau berbicara dengan jumlah orang yang sudah menjadi anggota gereja, katakan dengan baptisan itu, lebih dari 55% orang yang sudah dibaptis meninggalkan gereja. Kita tidak tahu apa faktornya. Ya. Bisa saja faktor oleh karena dipengaruhi oleh ajaran baru atau ajaran Injil lain. Bisa juga oleh karena terobsesi dengan keduniawian dalam konteks materialis. Nah, jadi dia cari uang sehingga tinggalkan gereja. Tentu ini kita sangat prihatin untuk itu. Nah, jadi gereja, untuk inilah gereja ada. Jadi gereja tidak hanya memberitakan kabar Injil, tapi gereja juga memagari, memperlengkapi anggota supaya jangan meninggalkan kebenaran. Itu gereja punya tugas di situ. Jadi gereja di akhir zaman, karena semakin dekat kepada kedatangan Yesus, maka semakin banyak tantangan sehingga umat itu meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu gereja punya tanggung jawab bagaimana supaya umat ini jangan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau seperti Kak Priska tadi, kalau sempat mereka sudah harus meninggalkan gereja ini, katakanlah dulu istilah murtad, maka kita harus punya beban untuk membawa mereka ke dalam kebenaran. Nah gitu ya. Tetapi kita harus rasional juga. Ya, kita harus rasional juga. Kalau memang mereka sudah memilih itu, ya tentu kita tidak bisa memaksa, tetapi kita tetap harus merangkul mereka. Itulah tanggung jawab gereja. Iya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung podcast kita. Mungkin saat ini saya meminta lagi kesediaan Pak Pendeta Nixon untuk memberikan kesimpulan ya, yang ringkas sebenarnya gereja Allah di akhir zaman itu yang seperti apa. Silakan. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pekabaran ilahi atas kasih Allah. Yesus rindu untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Belas kasihan Yesus itu terpancar dari wajahnya dan karakternya. Ditandai dengan rahmatnya, kerendahan hatinya, kebenarannya, kasihnya yang dia pertunjukkan kepada orang lain. Sesungguhnya, ketika setiap anggota gereja bersikap, berkarya, berbuat dimanapun, harusnya mencerminkan Kristus. Jadi akhirnya, gereja di akhir zaman bukan dilihat dari merek gerejanya atau merek bangunannya. Akan dilihat dari kehidupan setiap umat. Lewat karakternya, belas kasihannya, perbuatan baiknya, tutur katanya, sifatnya. Maka orang akan berkata, siapa dia? Ketika orang berkata siapa dia, maka orang itu akan mengenal Tuhan lewat kehidupan dari umat itu. Jadi ini yang dirindukan oleh Tuhan. Ingat, itulah yang dibuat oleh Yesus Kristus di dunia. Yesus di dunia
belum membentuk organisasi seperti gereja di akhir zaman. Tetapi dia menebar kebaikan sampai memberikan nyawanya. Ya. Dan akhirnya sekarang lebih dari 2,5 atau 2,3 miliar penduduk dunia ini menjadi seorang Kristen. Menjadi orang Kristen. Saya, Friska, menjadi orang Kristen. Ini adalah karya kebaikan dari Yesus Kristus. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini mengenai gereja Allah di akhir zaman. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Pendeta Nixon yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Kita sudah di penghujung pelajaran di podcast ini. Teruslah bersama kami di podcast Krisis Dunia. Kita sudah ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Silahkan subscribe, like, atau memberikan komentar. Saya Master Guide Friska dan Saya Pendeta Nixon Siringoringo. kami undur diri dan salam sehat. Terima kasih.